Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevria Wanda Nuraini, NIM 211105010003 dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan melanjutkan dari pemateri ke-1. 2. Memahami pengelolaan SDM. Beberapa fungsi yang harus terapkan dalam menjalankan sebuah bisnis agar berjalan dengan baik. A. Rekrutmen karyawan. Suatu perusahaan yang mana bagian posisinya lowong itu diambil dari kandidat. Fungsi adanya departemen personalia. 1. Pengadaan SDM. 2. Pengembangan keahlian. 3. Pemberian kompensasi. 4. Pengintegrasian. 5. Pemeliharaan karyawan. B. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan baru dan karyawan lama di suatu perusahaan akan diberikan pelatihan terkait pekerjaan yang akan dikerjakan selama berada di perusahaan, guna untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Tujuan pelatihan yaitu 1. Agar pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat waktu. 2. Seorang karyawan agar bisa disiplin. 3. Pengurangan kecelakaan saat bekerja. C. Kompensasi karyawan. Seorang karyawan yang mendapatkan balas jasa dari perusahaan atas kerja yang dia capai. Menurut Bu Hari Alma, tujuan kompensasi yaitu 1. Karyawan sangat membutuhkan balas jasa apabila mencapai prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Karyawan yang mencapai prestasi kerja juga membutuhkan balas jasa bersifat mengikat dari suatu perusahaan. 3. Balas jasa yang diberikan kepada karyawan memiliki prestasi kerja itu menumbuhkan semangat kerja bagi karyawan. 4. Dalam pemberian balas jasa bagi karyawan harus ada pertimbangan dari suatu perusahaan agar karyawan tidak cemburu dan pilih kasih karena faktor internal. D. Hubungan industrial. Pengolahan bahan dalam proses produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. 3. Memahami pengelolaan keuangan. Siswanto mengatakan bahwa aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap pelaku bisnis atau perusahaan. Pelaku bisnis atau perusahaan harus berpikir dan memiliki dari mana sumber keuangan perusahaan paling tepat untuk mengaktivitas pelaku bisnis atau perusahaan tersebut. Sumber keuangan tersebut dapat bersumber dari pemilik, dapat pula berupa pinjaman dari pihak lainnya, baik dari perbankan maupun non-perbankan termasuk perorangan. Uang harus dialokasikan secara tepat baik jumlah maupun sasarannya, sehingga dapat mencegah kebocoran yang terjadi. Fungsi bagian keuangan yang bertugas untuk memanage perolehan sumber uang yang memang kebutuhan perusahaan, kemudian bagian keuangan juga harus mengatur pengelolaan uang yang sudah diperoleh tersebut. Manajemen keuangan menurut Sutriano adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aktivitas perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Banyak keuntungan yang dapatkan ketika pelaku bisnis melakukan pencatatan transaksi sejak awal memulai bisnis. Di antaranya, 1. Memantau arus kas bisnis. 2. Mengetahui posisi keuangan atau untung atau rugi bisnis tersebut. 3. Mengajukan pinjaman dana ke investor. Pelaku bisnis perlu membuat sistem pengelolaan keuangan yang efektif agar dapat mengontrol dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dari operasional bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.